Air adalah cairan kehidupan. Kita minum, mandi, bertani, masak, dan membersihkan dengan air. Air ini adalah molekul yang sangat melimpah dalam tubuh kita. Pada faktanya, segala bentuk kehidupan yang kita ketahui tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi, yang paling penting, tanpa air kita tidak dapat meminum es teh. Kenapa balok es ini terapung? Jika ini adalah argon padat dalam secangkir argon cair, argon padat itu akan tenggelam, dan hal yang sama berlaku untuk kebanyakan zat. Tetapi, air padat yang juga dikenal sebagai es, entah bagaimana kurang rapat daripada air dalam keadaan cair. Kenapa hal ini dapat terjadi? Kamu pasti sudah mengetahui bahwa setiap molekul air terdiri dari dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom oksigen. Mari kita lihat beberapa molekul dalam tetesan air dan anggap temperaturnya 25 derajat Celcius. Molekul membengkok, meregang, memutar, dan bergerak sepanjang ruang. Sekarang, mari kita turunkan temperaturnya. Ini akan mengurangi jumlah energi kinetik yang ada pada setiap molekul. Jadi, molekul-molekul air akan membengkok, meregang, berputar, dan bergerak lebih sedikit. Dan itu artinya, molekul-molekul air akan berada pada ruang yang lebih sempit. Sekarang, kamu akan berpikir bahwa ketika air mulai membeku, molekul-molekulnya akan berkumpul dan semakin dekat. Tetapi, hal itu tidak terjadi. Air mempunyai interaksi spesial antar molekulnya yang tidak dimiliki kebanyakan zat. Interaksi ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Sekarang, ingatlah kembali bahwa dalam ikatan kovalen, dua elektron dibagi umumnya tidak merata di antara atom-atom. Pada ikatan hidrogen dalam air, elektron juga dibagi secara tidak merata di antara atom-atomnya. Satu ikatan hidrogen terlihat seperti ini, dua seperti ini 3, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dalam setetes air, ikatan hidrogen membuat jaringan antara ratusan, ribuan, jutaan, ratusan juta, bahkan triliunan molekul. Dan ikatan-ikatan ini terputus dan terbentuk secara terus-menerus. Sekarang, kita kembali ke air karena air sudah mulai dingin. Di atas 4 derajat Celcius, energi kinetik molekul air menjaga agar satu molekul air dengan molekul air lain tetap berinteraksi. Ikatan hidrogen terbentuk dan terputus dengan cepat. Tetapi di bawah 4 derajat Celcius, energi kinetik air mulai turun di bawah energi ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen terbentuk terus-menerus tanpa ada ikatan yang terputus dan struktur yang indah mulai terbentuk dari molekul yang semula tidak beraturan. Ini penampakan es pada tingkat molekular. Perhatikan susunannya. Struktur heksagonal es kurang rapat dibandingkan struktur tidak beraturan dari air. Dan kamu pasti mengetahui jika suatu benda kurang padat dari cairan yang dimasukinya, maka benda itu akan mengapung. Apakah itu penting? Baiklah, mari bayangkan bagaimana dunia tanpa es yang mengapung. Pada bagian terdingin dan tergelap dari dasar lautan, sekalinya membeku, selamanya akan membeku. Lupakan lobster gulung karena krustasea akan kehilangan habitatnya, atau sushi karena hutan rumput laut tidak akan berkembang. Apa yang akan dilakukan pada musim dingin tanpa bermain seluncur es atau memancing ikan? Katakan selamat tinggal kepada topi es kutub yang memantulkan sinar matahari untuk mencegah terbakarnya planet ini. Dan lupakan lautan yang kita kenal yang menempati lebih dari 70% permukaan bumi untuk mengatur atmosfer di seluruh planet.